teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Intimate Project yang ke-52, Alter Image. Nah, teman-teman, selama di masa pandemi ini, kita punya wajah baru yang lebih dominan sering kita tampilkan, yaitu wajah digital kita. Dulu mungkin kita lebih sering bertatap muka dengan teman kita, dengan orang-orang di gereja, dengan teman-teman dan guru di sekolah. Tapi sekarang kita ketemu orang, kenal kebanyakan udah nggak kita kenal langsung, kita nggak pernah ketemu langsung. Sejak pandemi, wajah digital kita menjadi lebih dominan, bahkan menjadi satu-satunya wajah yang pernah orang lain lihat mungkin di dalam kehidupan kita. Kita bisa jadi sering bertemu sama orang secara digital, tapi kita nggak pernah ketemu langsung. Mungkin teman-teman yang baru naik SMP atau SMA merasakan gimana rasanya pertama kali kenalan sama teman-teman yang kita nggak pernah ketemu secara langsung, bahkan dengan teman-teman sekelas sekalipun. Teman-teman tentu nggak ada masalah sama sekali dengan hal itu, karena itulah kondisi kita dan kita pun harus belajar beradaptasi, dan masa zaman ini berkembang. Tetapi permasalahannya adalah seringkali kita membedakan wajah kita yang asli dengan wajah kita yang di digital. Kita cenderung tidak mau memperlihatkan wajah kita yang sesungguhnya. Dari hal yang sederhana misalnya. Teman-teman, kita mungkin nggak nyaman atau nggak mau buka kamera ketika ibadah ataupun ketika sekolah. Kalau nggak dipaksa itu pun sedikit kita buka. Kita nggak mau memperlihatkan muka kita. Sehingga teman-teman ada kecenderungan, kalau kita lihat kita maupun teman-teman kita, ada kecenderungan buat menutup diri. Nggak usah memperlihatkan diri saya, nggak usah memperlihatkan muka atau wajah saya. Teman-teman, akhirnya kita jadi orang yang mungkin tidak terlihat di hadapan orang. Atau mungkin kita terlihat baik. Orang jadi susah kenal kita, diri kita yang sesungguhnya. Kita nggak berani kasih lihat sesungguhnya siapa kita, atau siapa di balik kamera itu. Teman-teman, misalnya dengan berbagai kesempatan gampang sekali sekarang, misalnya kita di sekolah untuk nyontek, nggak dilihat orang, untuk nyalin dan lain sebagainya. Atau main sambil kita belajar, tidak ada yang bisa melihat. Dan kita pun dengan mudahnya melakukan hal itu. Tidak ada yang melihat. Karena wajah digital kita tidak terlihat. Wajah digital kita berbeda dengan apa yang terjadi secara fisik kepada kita. Kita bisa memperlihatkan hal yang baik, tapi mungkin sebaliknya, secara fisik kita mungkin berbeda. Teman-teman, walaupun ini bagi kita seakan-akan sebuah hal yang sepele, cara seperti ini pada akhirnya menjadi racun bagi kita. Ini menjadi toksik bagi kita, perlahan-lahan menggerogoti kita. Kenapa? Ini bukan cuma masalah teman-teman harus buka kamera, no, bukan masalah itu, atau berani tunjukin muka. Tetapi soal bagaimana kita melihat diri dan menerima diri kita. Mungkin banyak dari antara kita yang tidak berani menunjukkan diri di dunia digital, nggak mau kelihatan muka kita, adalah karena kita takut dijudge oleh orang. Kita takut diri kita dilihat buruk oleh orang, sehingga kita lebih baik nggak usah kasih lihat apapun, nggak usah kasih lihat kelemahan kita, dan pada akhirnya itu timbul dari kesulitan kita, susahnya kita menerima diri kita yang ditampilkan kepada orang. Mungkin kita nggak pede dengan muka kita. Mungkin kita merasa, saya masih banyak kelemahan yang orang lain nggak perlu tahu lah. Teman-teman, pada akhirnya kita memberi makan insecurity. Kita memberi makan rasa tidak aman kita. Dan akhirnya itu menghalangi kita untuk apa? Mengenal dan menerima diri kita. Dan itu menghalangi kita juga untuk berubah. Akhirnya kita akan terus berputar di lingkaran itu, dan sejak pandemi ini, mungkin kita akan lebih gampang menunjukkan wajah kita yang lain. Kita akan lebih gampang menunjukkan muka kita yang lain yang orang nggak pernah lihat. Yang orang mungkin nggak pernah lihat muka kita. Dan mungkin kita kelihatan baik. Teman-teman, di saat seperti inilah penting bagi kita untuk jujur di hadapan diri dan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena lama-kelamaan kalau kita tidak belajar memiliki integritas dan keautentikan, kita belajar luar dalamnya sama, kita sebagai anak Tuhan justru harus menunjukkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Yes, kita tahu dunia ini gelap, kejam, tidak terprediksi, menakutkan, tidak menerima kita, dan terkadang kita memilih lebih baik menutup diri, lebih baik nggak usah kelihatan sama orang. Tapi teman-teman, bukankah seringkali kita merasa itu lebih aman? Menutup diri lebih aman buat kita nggak dikenal. Tetapi ada satu hal yang harusnya kita tahu, yaitu apa? Sebelum kamu sulit menerima diri, sebelum kamu bisa membuka dan menerima diri, kamu sudah diterima dan dikenal oleh Allah.
karena kamu gambar dan rupa Allah. Teman-teman, itulah identitas kita. Seberapapun kita berusaha bikin identitas lain di dunia digital, seberapapun kita coba nutupin wajah kita supaya orang lain nggak tahu, orang lain nggak lihat gambar yang lain yang kita punya di media sosial, kita coba tutup wajah kita yang asli rapat-rapat. Tapi di hadapan Tuhan itu nggak berguna, teman-teman. Itu nggak berguna. Itu sama sekali tidak berguna tipuan itu ke Tuhan. Kenapa? Jauh sebelum kita lahir, Dia sudah kenal kita. Dia tahu kita persis depan cermin siapa kita. Sehingga tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari hadapannya. Dia yang tahu tujuan hidup kita, Dia yang menerima kita. Dan kita selalu telanjang di hadapan Tuhan. Teman-teman, sehingga hidup kita itu selalu coram Deo, before the face of God, di hadapan wajah Allah. Akhirnya teman-teman, kita akan capek kalau kita lama-lama sembunyi. Akhirnya capek, lama-lama kita menutupi diri padahal Dia sudah tahu siapa kita. Ngapain kita buang-buang waktu? Kita nggak bisa sembunyi dengan kelihatan rajin datang beribadah, rajin pelayanan. Kita sembunyikan itu seakan-akan kita bisa menutupi diri kita dari Tuhan untuk tahu siapa kita sebenarnya. Teman-teman, kita nggak perlu membuktikan apa-apa di hadapan Tuhan. We have nothing to prove to God. Kenapa? Karena Dia sudah membuktikan dirinya menerima kita dengan Dia mati di salib. Kita suka menutupi diri dan punya gambar yang lain. Tapi Allah turun ke dalam dunia. Dia rela dipermalukan, menjadi sama dengan kita, punya gambar sama kayak kita, untuk menunjukkan engkau tetap berharga, engkau kepunyaan Dia, dan engkau tidak perlu takut lagi. Teman-teman, sehingga kita bisa belajar bahwa ketika kita punya wajah yang lain, kita hanya punya satu. Di hadapan Tuhan kita telanjang. Di hadapan Tuhan apa adanya. Dan ingatlah seberapa besar Tuhan itu mau menanggung insecurity kita yang terbesar, rasa malu kita yang terbesar, dan membawanya di kayu salib. Teman-teman, disitulah Dia menanggung semua kelemahan kita. Sehingga bukan berarti kita menutupi diri, sehingga kita tidak mempunyai wajah yang lain. Tapi kita punya satu wajah di hadapan Tuhan. Wajah yang mungkin berdosa, gagal, lemah, yes. Tapi kita adalah wajah orang yang dikasihi juga oleh Tuhan. Sehingga tidak ada yang perlu kita takutkan di tengah-tengah kehidupan kita. Bukankah kita seringkali di-drive oleh siapa yang di depan kita? Kalau di depan kita ada guru, kita akan takut. Kalau di depan kita akan ada guru, kita akan takut nyontek. Kalau di depan kita ada guru, secara fisik kita akan lebih rajin mengerjakan tugas. Tapi sekarang, karena guru tidak bisa melihat kita sama sekali, maka kita bisa melakukan apa yang kita mau. Sehingga hidup kita itu didorong oleh siapa yang lagi sama-sama kita. Kalau Tuhan lagi sama-sama kita selalu dan selama-lamanya, maka itu berarti kita harus menjalani hidup kita dengan cara yang berbeda. Maka itu berarti kita melihat hidup kita dengan cara yang berbeda. Sehingga buat teman-teman, bagi kita yang mungkin masih bergumul dengan menerima diri, menunjukkan wajah kita yang sesungguhnya, ingat, Allah menerima kita. Dan Allah mendorong kita juga, Allah ingin mengubah kita menerima kita. Supaya kita bisa hidup di hadapannya. Dan kita bisa jadi berkat bagi sesama kita. Teman-teman, karena itu mari kita renungkan beberapa hal di dalam perenungan kita hari ini. Yang pertama adalah coba kita diskusikan dan renungkan apa yang berbeda dari wajah kita di dunia digital ataupun di dunia fisik. Apa yang berbeda? Apakah ada perbedaan yang seringkali kita tampilkan ketika kita posting Instagram misalnya, ketika kita nge-zoom di sekolah atau di gereja? Seringkali perbedaan apa yang kita tampilkan? Misalnya kalau saya di sekolah, kalau saya di gereja, saya lebih memilih tidak buka kamera, saya lebih memilih diam saja. Sedangkan saya secara fisik sebenarnya orangnya berbeda. Nah teman-teman, apakah ada perbedaan yang kita tampilkan di dunia digital dengan apa yang terjadi sesungguhnya siapa kita? Apakah berbeda? Coba jelaskan dan sebutkan perbedaan-perbedaan apa yang secara jelas kita suka bedakan antara wajah kita di dunia digital dengan siapa kita yang sesungguhnya. Lalu yang kedua teman-teman, mari kita tanyakan juga apa yang seringkali membuat kita takut untuk menunjukkan diri kita yang sebenarnya di hadapan orang. Apa yang seringkali membuat kita lebih banyak menutup diri, nggak mau tunjukin diri kita yang sesungguhnya, atau kita malah jadi orang yang menutup diri sekali.
Teman-teman, coba renungkan apa yang seringkali membuat kita mempunyai wajah yang berbeda, menunjukkan diri kita yang sebenarnya. Apakah mungkin karena kita takut dijudge orang? Ataukah mungkin karena ada pengalaman tertentu kita tidak diterima oleh orang? Apa yang membuat kita punya wajah yang berbeda dan sulit untuk menunjukkan otentik apa adanya di hadapan orang? Gak pura-pura. Apa yang membuat kita seringkali takut? Takut dihakimi, takut tidak diterima, atau apa? Yang terakhir, teman-teman, jika kita hidup di hadapan Allah, gambar dan diri kita adalah di hadapan Allah, maka mari kita tanyakan apa yang harus berubah dari wajah yang saya tampilkan. Mungkin teman-teman bisa buat 1-2 komitmen atau perubahan yang teman-teman ingin lakukan. Mungkin teman-teman ingin, oke, saya sekarang belajar untuk apa adanya di hadapan orang. Saya belajar untuk tidak munafik. Saya belajar untuk jadi orang yang menunjukkan kelemahan saya, walaupun saya juga menunjukkan saya mau berubah. Apa yang mau komitmen yang mau kita buat? Mungkin hal-hal kecil di sekolah. Ketika kita merasa kayak ada pertentangan diri kita pura-pura di hadapan orang, atau di gereja, atau di hadapan Tuhan. Coba sebutkan hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan. Kiranya Tuhan menolong kita, sehingga dalam masa-masa seperti ini, kita be true to ourselves, be true to others, dan be true to God. Tuhan menolong kita di dalam masa-masa seperti ini. God bless you all. Bye-bye.